Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, saya Muhammad Febriansyah selaku ketua kelompok, kemudian ada rekan saya. Saya Dwi Aulia Syahita, saya Marananda, dan saya Desriana. Kami akan memaparkan konsep sistem informasi manajemen. Ayo dari kawan-kawan semua simak video berikut ini. Baik, sebelum kita masuk ke materi inti atau penjelasan lebih detail, kita harus tahu dulu apa itu sistem informasi manajemen. Jadi, sistem informasi manajemen adalah sistem perencanaan yang merupakan bagian dari pengendalian internal sebuah bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, teknologi, dokumen, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk mengatasi masalah bisnis, seperti biaya produk, merancang strategi bisnis, dan permasalahan layanan. Sistem informasi manajemen saat ini bukan hanya dioperasikan untuk memenuhi kebutuhan manajemen di berbagai tingkatan dan bagian, tetapi juga membantu memperlancar operasi perusahaan. Materi selanjutnya yaitu ruang lingkup dan manfaat SIM. Yang pertama, ruang lingkup sistem informasi manajemen. Ruang lingkup sistem informasi manajemen dapat ditentukan dengan mempertimbangkan peran dan tanggung jawabnya dalam organisasi. SIM memiliki cakupan yang luas, mencakup pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, dan penyajian informasi untuk mendukung keputusan dan manajemen organisasi secara keseluruhan. Yang kedua, manfaat sistem informasi manajemen. Agar informasi yang ada dalam sistem informasi manajemen dapat berguna bagi penggunanya, yaitu manajemen, maka dibutuhkan suatu analisis sistem untuk mengetahui kebutuhan informasi sesuai dengan kegiatan-kegiatan di bidang dan tingkat level manajemen. Kemudian ada beberapa manfaat dari sistem informasi manajemen. Yang pertama yaitu peningkatan efisien operasional. Salah satu tujuan utama penerapan sistem informasi adalah meningkatkan efisien operasional organisasi. Yang kedua, pengambilan keputusan yang lebih baik. Penerapan sistem informasi manajemen bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan di tingkat manajerial. Yang ketiga, peningkatan kinerja organisasi. Penerapan sistem informasi manajemen juga bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi secara menyeluruh. Yang keempat, peningkatan daya saing. Melalui penggunaan SIM, organisasi dapat meningkatkan daya saing di pasar. SIM memungkinkan organisasi untuk lebih responsif terhadap perubahan kondisi pasar, melacak tren industri, dan mengidentifikasi peluang baru. Oleh karena itu, manfaat konkret dari pemanfaatan SIM tidak hanya terlihat dalam penghematan biaya, tetapi juga dalam pencapaian tujuan bisnis dan peningkatan daya saing organisasi secara keseluruhan. Materi selanjutnya tentang komponen dan struktur sistem informasi manajemen. Komponen sistem informasi manajemen ada dua. Yang pertama, komponen sistem informasi manajemen secara fungsional. Kedua, komponen sistem informasi manajemen secara fisik. Kita bahas yang pertama. Komponen sistem informasi manajemen secara fungsional adalah seluruh komponen yang berhubungan dengan teknik pengumpulan data, pengolahan pengiriman, penyimpanan, dan penyajian informasi yang dibutuhkan untuk manajemen meliputi yang pertama, sistem administrasi dan operasional, kedua, sistem pelaporan manajemen sistem, ketiga, sistem database, keempat, sistem pencairan, dan kelima, manajemen data. Komponen yang kedua tentang komponen sistem informasi manajemen secara fisik adalah keseluruhan perangkat dan peralatan fisik yang digunakan untuk menjalankan sistem informasi manajemen. Komponen-komponen tersebut meliputi perangkat keras, perangkat lunak, database, prosedur pengoperasian, dan personalia pengoperasian. Selanjutnya, struktur sistem informasi manajemen. Yang pertama, hakikat struktur sistem informasi manajemen. Yang kedua, struktur sistem informasi berdasarkan manajemen. Ketiga, sistem informasi manajemen secara konseptual dan fisik. Baiklah, selanjutnya ada faktor-faktor yang menyebabkan sistem informasi manajemen kurang berkembang dalam perusahaan.
Jadi, ada beberapa faktor yang menyebabkan sistem informasi manajemen kurang berkembang di dalam perusahaan. Di antaranya, yang pertama, kurangnya perencanaan memadai. Perencanaan sistem informasi sebaiknya sejalan dengan tujuan dan komponen-komponen yang telah ditentukan. Yang kedua, kurangnya personil yang handal. Kesuksesan pengembangan sistem informasi tidak hanya bergantung pada penggunaan alat atau teknologinya, tetapi juga manusia sebagai perancang harus memiliki kehandalan di bidang tersebut. Dan yang terakhir, komunikasi antara pengguna dengan perancang sistem informasi. Kesenjangan komunikasi antara pengguna dan perancang sistem informasi terjadi karena pengguna dan perancang sistem informasi cenderung memiliki perbedaan dalam latar belakang.